Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Saat ini kita membahas tentang kemajuan rohani orang Kristen. Hari-hari ini banyak orang yang memperbincangkan tentang isu-isu yang mengarah kepada pembentukan sistem tatanan dunia baru, di mana dunia akan memasuki zaman di mana penggunaan microchip akan mengendalikan semua sistem yang akan dipakai nanti oleh Antikristus, seperti yang telah dinubuatkan Alkitab. Kita sangat memberi perhatian dan banyak tertarik kepada eskatologi atau nubuatan mengenai akhir zaman dan penggenapannya. Memang tidak salah, akan tetapi kita jangan hanya memperhatikan dengan seksama segala persiapan iblis melalui Antikristus yang akan datang, yang memang harus terjadi. Tetapi lebih daripada itu, kita harus lebih memperhatikan persiapan Allah bagi kedatangannya kali kedua. Persiapan iblis kita tidak berbagian. Kita mungkin hanya menjadi penonton, penyimak, dan peneliti kitab Wahyu. Tetapi kita harus tahu bahwa yang terutama, Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu bagi kedatangannya. Dan dalam persiapan Allah inilah kita seharusnya berbagian. Apakah persiapan Allah ini? Yaitu Ia sedang membangun tubuh Kristus. Jika kita ingin berbagian di dalamnya, maka dengan demikian kita bukan hanya menanti-nantikan kedatangannya, tetapi lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang mempercepat kedatangannya kali kedua. 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Saudara-saudari, Kristus bukan akan datang karena wabah pandemi. Kristus bukan akan datang karena microchip 666. Dia bukan akan datang karena persiapan Antikristus. Kristus akan datang hanya oleh karena satu hal, yaitu oleh persiapan mempelainya, yaitu gereja yang matang dan bersolek sebagai mempelai perempuannya. Nampakkah kita akan visi ini? Jika kita hanya menjadi peneliti akhir zaman saja, maka jangan-jangan ketika Kristus datang, Anda sendiri malah tertinggal. Banyak orang Kristen kekurangan pemahaman bagaimana agar dalam kedatangannya kali kedua, kita bisa terangkat sebagai kaum pemenang. Siapakah para pemenang ini? Mereka adalah mempelai perempuan korporat yang matang dan yang bersolek. Nah, bagaimana agar kita menjadi mempelai perempuan yang matang dan bersolek bagi kedatangan Kristus kali kedua sebagai mempelai laki-laki? Kita harus bertumbuh di dalam hayat hingga matang. Bagaimana agar kita bisa matang? Kita harus memiliki kemajuan rohani. Nah, apakah kemajuan rohani? Kemajuan rohani itu adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Allah itu roh. Jikalau roh Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita sebenarnya sudah menjadi rohani. Roma 8 ayat 9. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru di dalam roh kelahiran kembali kita. Namun apakah manusia rohani kita mengalami kemajuan? Kemajuan rohani terjadi ketika unsur-unsur Allah makin bertambah di dalam kita. Misalnya pada saat Anda baru beroleh selamat, unsur Allah yang ada di dalam Anda adalah 100. Kini karena rohani Anda mengalami kemajuan, unsur Allah itu bertambah menjadi 200 atau 300. Itulah kemajuan rohani. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah bermaksud menjadikan manusia sebagai wadahnya atau bejananya. Tujuan Allah menciptakan manusia ialah Dia ingin masuk ke dalam manusia, menggerakkan dirinya ke dalam manusia, membaurkan dirinya di dalam batin manusia agar Dia dapat memenuhi seluruh batin manusia. Adam dan Hawa gagal di dalam hal ini. Ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang menduduki batin mereka bukan Allah, melainkan kenikmatan buah itu, yaitu bagaimana buah itu sedap dipandang mata dan bagaimana manusia bisa memperoleh hikmat karena buah itu. Semuanya itu telah merebut kedudukan Allah di dalam batin mereka. Karena itu mereka jatuh. Saudara-saudari, asalkan ada suatu benda, perkara atau manusia telah menduduki Anda sudah jatuh di hadapan Allah. Sejak Anda diselamatkan hingga sekarang, masih berapakah benda dan perkara yang menduduki diri Anda, sehingga Allah tidak mendapatkan kedudukan yang layak pada diri kita? Cobalah kita renungkan keadaan diri kita. Saudara-saudari, tujuan Allah adalah menghendaki manusia menjadi wadahnya. Asalkan kita diduduki oleh apa saja yang di luar Allah, entahkah itu manusia, entah perkara, entahkah benda, sehingga Allah di dalam kita tidak mendapatkan kedudukannya, itu berarti kita sudah menjadi orang yang jatuh dan sudah tentu kita tidak mengalami kemajuan rohani. Yohanes 3 ayat 30 berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di satu aspek kemajuan rohani berarti bertambahnya unsur Allah di dalam diri kita. Di aspek lainnya adalah terbuangnya atau tersingkirnya suatu benda atau perkara atau orang
dari dalam diri kita. Dari dalam batin atau dari diri Anda ada sesuatu yang tersingkir, itulah artinya kemajuan rohani. Ada unsur Allah yang bertambah dan ada unsur diri alamiah kita yang berkurang. Unsur ilahi makin bertambah, unsur alamiah semakin berkurang. Jangan mengira Anda sudah bisa mencapai kemajuan rohani hanya demi mengikuti sekali ibadah dan Anda merasa mengerti akan ajaran yang Anda dengar itu. Jangan mengira jika sudah menghadiri KKR dan menangis-nangis hingga rebah, menggelepar seperti kesetrum, kita mengalami kemajuan rohani. Jangan pula kita mengira jika kita rajin baca Alkitab, rajin belajar Alkitab, mendengar di sana, mendengar di sini, berdebat di sana, berdebat di mana-mana, kita sangat menguasai Alkitab beserta segala pengajaran dan doktrin, kita sudah mengalami kemajuan rohani. Saya tidak berkata hal-hal itu salah atau keliru. Itu baik dan tidak ada salahnya. Tetapi kita bukan mengalami kemajuan rohani di dalam hal-hal itu. Tidak. Ditinjau dari pihak Anda, kemajuan bukan bertambah melainkan berkurang. 10 khotbah, 10 pengajaran berbeda mungkin bisa Anda rangkum di dalam kepala Anda yang pintar. Itu bukan berarti Anda sudah mengalami kemajuan di dalam rohani. Malah sebaliknya itu mungkin saja menjadi suatu penghambat. Kemajuan rohani adalah bertambahnya unsur Allah dan tersingkirnya unsur-unsur yang di luar Allah di dalam diri kita. Kemajuan rohani bukan dicapai melalui firman yang masuk di otak kita dan yang kita mengerti. Meskipun itu sangat baik daripada tidak mengerti sama sekali. Dan memang firman berkata kita harus memiliki pengetahuan penuh akan kebenaran, 1 Timotius 2 ayat 4. Tetapi lebih daripada itu, jika ada sesuatu yang tersingkir dari diri kita dan ada unsur Allah yang bertambah di dalam batin kita, maka itulah kemajuan rohani. Banyak orang Kristen begitu beroleh selamat segera menyingkirkan banyak keserangan dosanya. Namun hanya menyingkirkan kedosaan saja tidak cukup. Untuk mencapai kemajuan rohani, kita harus menyingkirkan benda-benda, perkara-perkara yang telah merebut kedudukan Allah satu demi satu. Saudara-saudari, yang kita perlukan tidak saja menjadi bersih, bahkan menjadi murni. Oleh karena itu jangan sampai kita diduduki oleh segala sesuatu yang di luar Allah dan memenuhi kita. Pada saat Allah bekerja di dalam kita dan Ia menyingkirkan apa-apa yang di luar Allah, itulah saat kerohanian kita mengalami kemajuan. Kita harus kembali bertanya kepada diri sendiri, apakah ada benda-benda yang terus-menerus tersingkir dari atas diri kita? Jika tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, berarti kita belum mencapai kemajuan. Seorang Kristen yang maju pesat kerohaniannya adalah seorang yang setiap hari menyingkirkan unsur-unsur yang di luar Allah dari dalam dirinya. Hari ini membuang kemuliaan yang sia-sia, besok yang membuang kesombongan. Beberapa hari lagi kebiasaan banyak bicara tersingkir dari dirinya. Dan lewat beberapa waktu lagi ia nampak tabiatnya yang pemarah itu juga harus disingkirkan. Ada orang yang sangat sukar menanggalkan uang atau hartanya. Ada yang sukar menyingkirkan tabiatnya yang antik dan aneh. Ada juga yang sukar sekali melenyapkan bawaannya yang lamban. Ada benda atau perkara hanya dapat disingkirkan sedikit demi sedikit. Mungkin harus memerlukan waktu 10 tahun baru dapat disingkirkan dengan tuntas. Kata disingkirkan yang kita maksud di sini adalah mati. Mati terhadap uang berarti uang telah disingkirkan dari hati kita. Mati terhadap tabiat berarti tabiat itu telah tersingkir dari dalam jiwa kita. Bagaimana benda-benda di luar Allah itu dapat tersingkir dari dalam diri kita? Secara singkat adalah oleh karena kasih Allah yang bekerja di dalam orang percaya. Jadi setiap hal, perkara, benda-benda, manusia yang menduduki kita keluar tersingkir dari dalam kita, bukan oleh karena ditengking dari luar atau karena doa pelepasan dari seorang rohaniwan. Ini bukan perkara sekali dua kali langsung tuntas sempurna. Kemajuan rohani ini memerlukan waktu. Setelah seseorang setiap hari menikmati gerakan kasih Allah yang dialaminya melalui firman yang dinikmatinya, maka segera ia memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalamnya. Dengan berbuat demikian, ia segera memperoleh terang sehingga ia nampak segala sesuatu yang harus disingkirkan. Dan begitu ia nampak, maka Roh Kudus segera memperkuat pekerjaannya di batin. Maka ia pun segera taat dan menurut, bukan oleh karena kemampuannya, melainkan oleh karena kasih karunia melalui Roh Kudus Allah yang bekerja di dalamnya.
Demikian terjadinya peristiwa pelepasan, tersingkirnya hal-hal di luar Allah di dalam diri kita. Lebih banyak benda-benda yang tersingkir dari dalam diri kita, berarti lebih banyak kemajuan rohani yang kita alami. Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Ada orang yang sebentar saja sudah dapat meninggalkan semuanya, tetapi 2 tahun kemudian ia kembali lagi merangkul semuanya itu. Artinya meninggalkan segala sesuatu menurut Tuhan adalah yang dikerjakan dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Pekerjaan salib itu dilaksanakan oleh Roh Kudus ke dalam diri kita. Kita baru dapat menyingkirkan sesuatu jika Roh Kudus telah melaksanakan pekerjaan salib itu di dalam kita. Bagaimana Roh Kudus dapat melaksanakan pekerjaan salib di dalam diri kita? Asal kita ada sedikit saja hati yang terbuka kepadanya, Roh Kudus pasti segera melaksanakannya di dalam diri kita. Tuhan Yesus disalib telah menyingkirkan segala sesuatu. Kemudian Roh Kudus datang melaksanakannya dari dalam diri kita. Sekali lagi kita katakan, kemajuan rohani pada pihak positifnya berarti bertambahnya unsur Allah, dan di pihak negatifnya berarti tersingkirnya benda-benda, hal-hal, perkara milik Anda sendiri. Berapa banyak yang tersingkir tergantung pada berapa banyak Anda mengalami Allah dan mempersilahkan Allah untuk menyingkirkannya. Kemudian Tuhan akan membuat Anda taat. Tuhan akan membuat Anda mampu. Demikian jika Anda dan saya mengalami kemajuan rohani yang sedemikian, maka niscaya kita menjadi orang yang benar-benar dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus kali kedua, bukan di dalam ketakutan, melainkan di dalam sukacita. Mengapa? Karena proses kemajuan rohani yang kita alami membuat unsur-unsur Allah makin hari makin bertambah. Unsur-unsur diri alamiah kita penuh dengan benda, perkara, dan manusia yang membuat kita berat di dunia semakin tersingkir, dan kita pun makin ringan. Unsur Allah makin menggantikan, unsur Allah makin banyak, unsur diri alamiah makin berkurang. Unsur Allah makin bertambah banyak, Allah makin bertambah, diri kita makin berkurang. Allah bertambah, kita makin ringan. Demikian seterusnya. Dan pada kedatangan Tuhan, kita dapat dibawa terangkat bersama Tuhan. Kiranya pembahasan ini menerangi Anda. Jika Anda diberkati, jangan lupa klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan kebenaran kita selanjutnya di channel ini. Dan bagikan berkat firman ini ke orang-orang yang Anda kasihi. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.